Jadi kami dari puskesmas, kebetulan puskesmas kita kedatangan tamu anak kedokteran Universitas Lampung ya. Jadi ini ada calon-calon dokter. Nah di sini kebetulan mereka datang untuk kegiatan datang ke posyandu terlihat kegiatan posyandu. Nah mereka akan memberikan penyuluhan nih tentang PMBA, pemberian makan anak bayi dan balita. Ini bagus sekali, penting sekali, apalagi ibu-ibu masih punya bayi dan ibu hamil juga nanti kan bakal mungkin ada yang anak kedua ya. Terus yang baru punya juga bayi kan pasti penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Ya, didengerin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu sekalian. Izin memperkenalkan diri, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Ibu. Yang pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi kepada ibu sekalian mengenai PMBA atau pemberian makan bayi dan juga anak. Mungkin dari ibu-ibu, apakah ada yang tahu ibu mengenai PMBA ini sendiri? Belum ada yang sebagian tahu. Oh, belum ada ya Bu. Oh, baik. Baik, mungkin sebelum ke materi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada ibu ya Bu. Kira-kira nih Bu, misalkan ada bayi umur 0 sampai 6 bulan, itu kira-kira sudah boleh diberi bubur belum ya Bu? Belum boleh ya Bu. Baik. Kalau untuk makanan nih Bu, misalkan ada makanan yang diberikan kepada bayi, apa itu kira-kira sudah boleh diberi garam ataupun gula belum Bu? Belum boleh ya Bu? Ada yang belum, ada yang sudah belum. Bagaimana ibu Gimana? yang lain? Ada yang lain? Apakah setuju atau tidak? Iya, setuju atau tidak? Kalau dikasih gula dan garam, ibu nggak setuju? Ya. Tidak setuju. Kalau Ya. ibu yang lainnya apakah tidak setuju atau setuju? Tidak setuju Ragu-ragu juga. ya, ada yang ragu-ragu. Ya ada. Oke, untuk selanjutnya, kalau untuk sayuran ibu, untuk anak-anak apakah pemberian sayurannya banyak atau sedikit? Kalau yang ibu tahu? Sedikit saja. Oke, baik. Kalau ibu yang lain bagaimana? Mungkin belum tahu juga ya Bu. Oke. Di atas Baik. 6 bulan itu banyak nggak harus perlu makan sayur dan buah menurut ibu? Itu sedikit ya. Yang Sedikit lain? ya, Yang baik. lain? Belum tahu ya. Ya, Oke, baik. iya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke materinya ya Bu. Baik, di sini ada tata cara pemberian makanan kepada bayi dan juga anak, di mana di sini sudah ada dibagi 4 Ibu. Jadi ada bayi usia 0 sampai 6 bulan, bayi usia 6 sampai 9 bulan, ada anak usia 9 sampai 12 bulan dan ada anak usia 12 sampai 24 bulan. Jadi untuk yang pertama, untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu hanya boleh diberikan ASI Ibu. Tidak boleh diberikan bubur ataupun bahkan air putih saja tidak boleh Ibu. Hanya bolehnya ASI saja seperti itu untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi jangan diberikan minuman kayak pisang yang di jus, buah-buahan di jus itu tidak boleh terlebih dahulu, atau bubur-bubur juga belum boleh. Cukup ASI saja 0 sampai 6 bulan seperti itu Ibu. Untuk selanjutnya ada umur 6 sampai 9 bulan. Untuk umur 6 sampai 9 bulan itu tetap diberikan ASI Ibu untuk anaknya. Namun ada tambahan namanya MPASI. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu MPASI itu apa? Makanan pendamping ASI ya Bu. Oke, baik. Untuk MPASI untuk anak umur 6 sampai 9 bulan itu harus yang sangat halus Ibu dan lembut. Jadi misalkan ibu di rumah ada nasi, ada ayam atau ada ikan, lauk-laukan, ada juga misalkan sayur-sayuran sedikit, itu bisa di blender terlebih dahulu, bisa ditumbuk terlebih dahulu, lalu disaring Ibu makanannya. Disaring, lalu nanti mungkin ada kuah-kuahan seperti kuah sop, ada kuah kari, itu mungkin bisa dicampur Ibu makanannya, baru nanti diberikan kepada anak Ibu seperti itu. Mungkin untuk umur anak 6 sampai 9 bulan seperti itu ya Bu, perlu disaring terlebih dahulu untuk makanannya. Jadi jangan langsung dikasih makanan kasar seperti itu. Untuk selanjutnya ada anak usia 9 sampai 12 bulan. Untuk anak usia 9 sampai 12 bulan itu tetap harus diberikan ASI Bu, yang utamanya ASI. Namun untuk MPASI-nya itu tidak perlu disaring Ibu, cukup dicincang saja, dicincang kecil-kecil. Jadi ada ikan atau ayam itu cukup disuir-suir saja untuk makanannya, lalu diberikan kepada anaknya seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada anak usia 12 sampai 24 bulan. Untuk anak usia 12 sampai 24 bulan ini sudah bisa mengikuti makanan yang di rumah Ibu. Misalkan ada ayam, ada ikan, itu tidak perlu dipotong-potong, tidak perlu ditumbuk dulu, jadi langsung diberikan tidak apa-apa. Seperti itu untuk anak usia 12 tahun atau di atas 1 tahun ya Bu, seperti itu.
Namun ini semua disesuaikan ya Bu dengan kondisi anak ibu masing-masing. Apabila anak ibu masih ada yang diberikan ini kelolotan atau keselak gitu, itu jangan diteruskan terlebih dahulu Ibu, harus dihaluskan terlebih dahulu. Jadi bertahap Bu, sesuai dengan kemampuan anak-anak ibu masing-masing seperti itu. Mungkin untuk pemberian makannya itu ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman gizi seimbang. Jadi makanan yang kita berikan kepada anak itu harus kita pikirkan terlebih dahulu Ibu. Tidak boleh asal anak kenyang saja seperti itu. Jadi yang penting kita ngasih anak makan, yang penting kenyang saja itu tidak boleh. Namun harus kita perhatikan untuk gizinya Ibu. Jadi untuk makanan yang diberikan kepada anak itu perlu ada sayur, ada protein dan juga ada karbohidratnya Ibu. Namun yang utama di anak usia sekian itu perlu protein yang tinggi. Protein itu sangat penting untuk anak ibu. Jadi misalkan di rumah ada ayam, ada ikan, ada telur, itu harus dikasih yang banyak kepada anak ibu seperti itu. Yang utamanya adalah protein seperti itu. Dan untuk sayur-sayuran benar seperti dikata Mbaknya tadi, kalau untuk di usia seperti ini itu tidak boleh terlalu banyak terlebih dahulu, namun hanya dikenalkan saja sifatnya Bu. Jadi kita kenalkan kepada anak-anak kita untuk sayur. Jadi untuk pemberian sayurnya tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Dan untuk tadi gula dan garam itu sebenarnya tidak apa-apa diberikan, dicampurkan kepada makanan pendamping ASI ya Bu. Seperti tadi makanan yang dihaluskan, yang disaring itu tidak apa-apa dicampurkan, karena itu juga untuk menambah rasa ya Bu kepada anak, kepada makanannya, biar nanti anak ibu nafsu makannya bisa meningkat seperti itu. Namun tetap harus dalam batas yang wajar, yang secukupnya saja seperti itu Bu. Oh iya, kenapa sih kita perlu untuk mengetahui pemberian makanan ini? Karena memang pemberian makanan dengan cara yang benar itu ditujukan untuk salah satunya mencegah yang namanya stunting Bu. Stunting itu merupakan pertumbuhan anak yang terhambat. Jadi pertumbuhannya itu tuh terlambat dibandingkan anak seusianya. Misalkan tinggi badannya kurang dibanding anak umur 8 bulan, berat badannya juga kurang dibandingkan anak pantarannya seperti itu. Jadi untuk kasus stunting seperti itu. Dan pemberian makanan yang benar ini ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut Ibu. Jadi perlu diperhatikan. Baik, mungkin saya ingin bertanya lagi, kita masuknya. Oh yang baik, dari ibu sekalian apakah ada ingin bertanya Ibu terkait yang sudah disampaikan tadi? Persilakan Ibu. Ada yang mau nanya Kak? Apa saja Ibu? Iya. Ya. Kalau yang misalnya dia hasilnya nggak keluar, misalkan harus bersupport itu ya gimana solusinya? Oke baik Ibu, kalau untuk 0-6 bulan kan hanya ASI eksklusif tuh. Namun apabila memang ASInya tidak keluar dan sudah dicoba terus tidak keluar juga, itu tidak apa-apa Ibu untuk pemberian susu formula seperti itu. Namun yang utamanya harus dicoba terus Bu untuk ASInya dikeluarkan seperti itu. Mungkin aku izin nambahin sedikit ya Bu ya, saya izin tambahin. Jadi ada beberapa kondisi memang ya ibu-ibu susah untuk ASInya, apalagi untuk pertama kali melahirkan mungkin agak susah ya ASInya ya. Mungkin bisa dibantu dengan sufor seperti teman saya bilang tadi. Tapi kalau misalnya ASInya ada keluar dikit-dikit, bahkan kalau misalnya cuma 1 mili itu masih tetap diusahakan diberikan. Bahkan walaupun sedikit, jadi setidaknya itu terus dilatih diberikan. Dan ASI itu biasanya semakin meningkat produksinya ketika terus dirangsang dengan isapan bayi. Jadi walaupun ASInya tidak keluar, kita tetap bantu dengan dikasih aja ke bayinya biar bayinya menyusui sendiri, atau maksudnya bayinya usaha untuk mengisap sendiri. Dengan demikian itu bakal meningkatkan produksi dari ASInya. Jadi selagi kita berusaha ini tetap kasih ASInya, itu ditunjang support nggak apa-apa. Jadi istilahnya kita ASI eksklusif iya, support iya. Karena misalnya in case dalam masalah misalnya ASInya memang tidak keluar sama sekali ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya memang ASInya keluar, ya sebaiknya mulai lama-lama kita ganti ke ASI eksklusif sepenuhnya. Karena ASI eksklusif itu bedanya dengan susu formula adalah ada imun di ASI eksklusif. Jadi dengan memberikan ASI eksklusif itu imun si dede-dede bayinya itu menjadi lebih kuat, nanti dibantu dengan imunisasi di sini gitu Ibu. Jadi untuk terkait ASI ininya masih ada yang kurang. Jadi intinya
selagi ASI ada, selagi keluar terus aja dikasih. Semakin bayi sering menghisap ASI, semakin bayi sering diberikan ASI, itu akan produksi ASI akan banyak dan akan terpenuhi tanpa ngasih susu formula ya. Tapi kalau misalnya nanti ibunya sakit, ya memang kata dokter jangan dikasih ASI, misal maaf sudah penyakit yang benar-benar bahaya, ya itu tadi supor, kecuali supor jangan, ya susu formula jangan, karena pencernaannya belum kuat, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada Bu? Ibu calon bayi pertama? Sama, bayi pertama. Apa pertanyaan? Ayo dong, pasti dalamnya benaknya pasti ada. Coba. Ya udah ditanya sih udah kayaknya udah paham juga sih. Ya, jadi fokuskan 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif tanpa diberikan makanan lain, baru dikasih makanan tambahan setelah 6 bulan. Tapi ASI tetap diteruskan sampai 2 tahun ya. Udah ya? Mungkin sebelum kita tutup mau ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada kita sambil bawa Nah, bisa ada ini door prize. susunya. Buat dedenya atau mungkin ini sesuai sama yang udah teman-teman. Ya di awal tadi. Nanti kalau bisa jawab angkat tangan ya. Iya. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin sama seperti tadi ya Bu. Untuk anak nih di umur 0 sampai 6 bulan, kira-kira boleh diberi bubur tidak Bu? Nggak boleh. Boleh tunjuk tangan dulu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Boleh Coba tunjuk Ibu tangan. tunjukkan siapa yang mau jelaskan. Boleh nanti dapat susu. Baju coklat, silakan Bu. Bolehkah diberikan di bawah 0 bulan makanan lain selain Tidak boleh. alasannya? Karena kan pencernaannya belum kuat. Oh. Dia juga ASI itu lebih bagus lah. Terus ada ini tadi ya. Oke, silakan Pak. Ini ya susunya. Ada lagi pertanyaannya? Tadi. Baik, untuk yang kedua tadi untuk gula dan garam apakah boleh Bu dicampurkan kepada Tunjuk tangan, MPASI? Mbak. Boleh tunjuk tangan langsung, nanti Ya, dapat ayo, susu. Mbak. Ya, boleh ya Bu. Yang punya anak kasih Untuk sesuai apa? dengan ini. Oh baik Ibu. Dan sesuai dengan takarannya ya, tidak boleh Berlebihan. Terima kasih. Ya, lanjut, ada lagi? Untuk yang terakhir mungkin ya Bu. Ya. Untuk sayur nih Bu, kalau di umur sekian, kira-kira boleh nggak dikasih sayur yang banyak seperti itu? Kenapa Ibu kira-kira? Kan belum cukup umur juga. Oh, Masih berapa bulan kan nggak boleh. iya betul Bu. Mungkin aku cukup diperkenalkan Jadi, ya. Apa benar sih kalau anak kecil itu untuk serat belum terlalu ini ya? Ya, Iya, lalu betul. perlu yang mereka butuhkan adalah protein ya, protein hewani dan nabati. Mungkin aku izin kasih tambahan dikit ya, Bu, ya. Nih, Terkait dengan masalah lemak dan juga sayur ini. Jadi di bawah umur dari 24 bulan itu 2 tahun itu anak-anak memang diperkenalkan saja terhadap serat ya. Serat di sini maksudnya bisa dari buah dan sayur. Kenapa? Karena ketika anak mengonsumsi nih, dia makan sayur dan buahnya kebanyakan itu malah susah BAB. Jadinya BAB-nya jadi keras, bahkan bisa berdarah. Nah, yang di samping itu yang lebih dibutuhkan adalah protein. Protein tadi udah dicontohkan kayak ayam, ikan, telur, daging, tempe, tahu. Nah, itu kan protein-protein. Itu tujuannya biar membantu pertumbuhan si anak. Karena ketika anak mau tumbuh tambah beratnya, tambah tingginya, itu sumbernya dari si protein itu tadi, Bu. Nah, makanya kita boleh kasih protein banyak dan bahkan kita lebih dulukan. Nah, ini mungkin nanti di posternya Ibu bisa lihat. Ibu-ibu bisa sekalian lihat ya di persentasenya itu di bagian kanan atasnya ini. Itu tuh kalau untuk sayur buah itu di bawah dari protein hewani jumlahnya. Karena itu tadi lebih butuh. Dan kalau misalnya buat masak itu boleh banget kita kasih santan buat dimasakannya. Tujuannya biar meningkatkan lemak. Lemak tujuannya buat pertumbuhan sama perkembangan si bayinya juga, buat nambah berat, buat nambah tingginya. Terus juga jangan lupa jemur di vitamin D gitu. Mungkin untuk terkait masalah sayur buah dan protein ini
ada yang masih dibingungin nggak? Coba jelaskan Mbak, minta tolong misalkan contoh resep menu. Misalkan kan mungkin ada ibu-ibu yang belum tahu apa aja sih yang kita masak. Misalkan mereka taunya cuma misalnya cuma tempe sama nasi gitu. Apa kalau nggak sayurnya aja sama nasi, kan biasanya ada yang seperti itu gitu. Nggak menu lengkap gitu maksudnya. Iya, menu lengkap ya. Mungkin kita coba lihat dari sini ya. Pertama Ibu, di sini ada makanan pokok nih. Kita lihat dari isi piring. Jadi sebelum makanan itu diolah, kan tadi kan udah dijelasin teman saya ya, ada yang disaring, ada yang dicincang, ada yang dimasak biasa ya. Nah, sebelumnya itu kita siapin sepiringnya seperti ini. Dalam bahan yang belum diapa-apakan. Nah, pertama ada makanan pokok. Makanan pokok biasanya kita nasi ya Bu ya. Nasi. Tapi selain nasi, kalau misalnya nih anaknya bosan makan, itu kita bisa kasih kentang gitu, atau misalnya dicampur jagung juga boleh. Nah, nasi, terus habis itu protein hewani. Misalnya, ini protein hewani yang bisa disertai dengan sayur buah dan juga kacang-kacangan. Misalnya ada sup ayam. Misalnya ayam itu kita lembutin, kita sup, terus kita kasih wortel dalamnya, kita kasih brokoli. Itu kan kalau misalnya sup ayam itu lebih banyakkan ayamnya daripada sayur-sayurnya. Iya nggak Bu? Nah, itu jadi istilahnya tuh kayak penambah aja itu si wortel sama si brokolinya. Nah, itu dicampurkan. Terus untuk kacang-kacangannya itu ada kacang-kacangan hijau yang bulat-bulat kecil, bisa dimasukin di sup, itu bisa ditambahin. Atau kacang-kacangan ini bisa juga kita kasih tempe sebagai tambahannya. Nah, udah itu baru semuanya kita campur. Misalnya ayamnya disobekin, terus di blender, kalau misalnya mama disaring, itu misalnya nasi sup ayam. Terus bisa juga selain itu kita pakai nasi, terus kemudian protein hewaninya seperti telur, bisa telur, terus tempe. Untuk sayur buahnya kita kasih bayam, tapi tidak sebanyak dari jumlah si telur. Misalnya kalau misalnya telurnya cuma 1, ya bisa ditambah lagi seperti dengan ada ikannya dikit, sepotong dikit kecil gitu. Jadi yang paling penting adalah tetap lebih banyak si daging-dagingan atau si telur-teluran ini daripada si sayur buahnya. Karena balik lagi konsepnya kita cuma mengenalkan aja, ini loh biar si anaknya tuh mau makan sayur. Takutnya kalau kita tidak kenalkan sedari dini, anaknya nggak mau makan sayur karena biasanya nggak pernah makan ini, kok tiba-tiba dikasih ini. Jadi tujuannya mengenalkan, tapi tetap tidak sebanyak dari protein hewani, karena ya itu tadi pertumbuhan perkembangannya bergantung sama ini. Kalau misalnya kita kasihnya tidak seimbang, takutnya anak-anaknya itu tumbuh beratnya nggak sebanyak yang seharusnya, tumbuh tingginya tidak seperti yang seharusnya, atau misalnya jadi lebih pendek lah daripada teman-temannya. Kita takutkan seperti itu. Dan untuk cara-cara ini untuk membantu biar anak-anaknya bisa konsumsi ini semua gitu. Ada kira-kira masih mau contohnya gimana ya? Tadi ya, tadi biasanya kalau masak sop sop ayam. dimasukin tambahin sayurannya, itu jadi pelengkap. Jadi yang diutamakan tetap sop ayamnya. Jadi kan ada sayurannya. Kemudian ada satu lagi misalnya telur dadar, ya diparutin wortel sama labu dicampur kan, tapi lebih banyak telurnya kan, dan mereka tetap mengkonsumsi sayur tadi. Jadi jatuhnya banyak kok. Jadi Google itu banyak kok menu-menu yang bisa mencampurkan atau bervariasi untuk menambahkan sayuran dalam lauknya ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan ilmu ini berguna untuk apalagi nanti sebentar lagi punya bayi ya, terapkan supaya bayinya lebih sehat ya. Terus datang ke posyandu tiap bulan Bu. Mungkin itu aja dari Kami. kami semua. Terima kasih banyak Ibu atas perhatiannya, semangat terus kasih makan anak-anaknya, semoga anak-anaknya sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.